morning beloved, apa kabar hari ini? Saya percaya dan berdoa saudara semua baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum itu, saya ajak saudara sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kami masih didapati dalam keadaan sehat, semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji, menyembah-Mu Bapa. Kami mau menikmati Engkau Tuhan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Bahkan di minggu-minggu ke depan, kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama mau naikkan satu pujian. Kita mau bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu mengerti
kesudahan kasih setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiada yang sepertimu, tiada seperti Engkau Yesus. Engkau yang menyelamatkanku, Engkau yang memberkati aku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih setiamu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengerti kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu senantiasa ada. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu ajaib di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
kebaikan Tuhan. Dia yang selalu ada di dalam saat-saat yang sulit. Dia yang selalu ada saat kita terjatuh. Dia yang selalu menopang kehidupan kita. Dia menara yang teguh. Dia kekuatan. Dia jalan keluar. Dia harapan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Halo beloved, menikmati puji-pujian tadi? Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan dan pengumuman, saya mau membacakan satu kesaksian dari salah satu jemaat GBC. Shalom beloved, nama saya Lena, salah satu jemaat di GBC Jakarta. Saya mau sharing mengenai kebaikan Tuhan kepada saya belum lama ini. Ceritanya, sekitar beberapa minggu yang lalu, perut saya sakit. Sakitnya seperti campuran mah dan kembung. Karena di masa COVID ini, memeriksakan diri ke dokter dan ke rumah sakit sangat beresiko. Jadi saya coba untuk berkonsultasi online maupun menanyakan kepada teman yang dokter. Ada 3 sumber yang saya sempat tanyakan, termasuk aplikasi Halo Dokter. Ya. Nah, dari ketiga sumber tersebut menyarankan saya, jika dalam 3 hari belum membaik, sebaiknya saya diperiksakan ke dokter. Pada saat bertanya itu, kalau tidak salah pada hari kedua setelah saya mengalami sakit, saya mencoba untuk memberitahukan gejala saya secara spesifik. Karena dalam pikiran saya, kalau tidak spesifik, sulit untuk dokter mendiagnosa penyakit saya. Karena dokter tidak memeriksa langsung perut saya. Jadi saya mencoba tekan-tekan perut saya, dan saya rasakan di sebelah kanan bawah lebih sakit saat ditekan. Sehingga sempat ada kekhawatiran kalau itu adalah usus buntu. Biasanya saya tipe orang yang jika ada sedikit gejala sakit, saya pasti memeriksakan dokter untuk peace of mind-nya saya. Namun di saat COVID ini, saya hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan perut saya. Karena saya tidak mau ke rumah sakit yang cukup beresiko. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memang sangat baik. Dia selalu menjawab keinginan maupun kebutuhan kita. Besoknya, yang berarti hari ketiga, saudara, perut saya sudah tidak sakit, sudah tidak perih dan kembung. Ketika saya tekan, memang ada sedikit sakit. Tapi saya pikir terlalu sering tekan juga tidak baik. Dan saya mau menunggu 2 hari untuk menekan kembali area tersebut. Puji Tuhan lagi, di hari kelima saya tekan berulang-ulang di area yang sama. Sudah tidak ada rasa sakit sekali, sama sekali. Tidak ada lagi keluhan, sama sekali. Saat ini perut saya juga sudah normal dan tidak ada sakit sama sekali. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik. Pertama, karena Dia menyembuhkan saya, memulihkan saya dari sakit perut yang saya alami. Yang kedua, Dia juga mengajarkan saya dan mengingatkan saya kembali untuk berserah sepenuhnya kepada Dia dan meminta kepada Dia saat kita membutuhkannya. Mengingat mungkin saja, kalau pada keadaan normal, saya pasti memeriksakan diri ke dokter dan saya juga mungkin sembuh. Tetapi di saat COVID saya tidak mau ke dokter. Artinya saya ini tidak seperti biasanya, saudara. Ya, biasanya saya pasti langsung ke dokter. Dan saya mau Tuhan Yesus yang langsung menjamah dan menyembuhkan saya. Demikian kesaksian saya percaya memberkati saudara-saudara semua. Ya, saudara. Sekarang saya mau membacakan pengumuman. Yang pertama, saudara tetap bisa memberikan persembahan dan persepuluhan ke rekening yang akan ditampilkan setelah ibadah ini berakhir. Yang kedua,
kita memiliki hangout Zoom gabungan yang diadakan setiap Kamis malam jam 8 malam. Jika saudara tertarik untuk join, silakan menghubungi hangout leaders masing-masing untuk keterangan lebih lengkapnya. Kita bisa sharing, kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan pada saat hangout Zoom gabungan tersebut. Yang ketiga, saudara bisa mengirimkan testimoni kepada Pastor Fedri atau kepada Brother Roni Hermanto. Kami percaya semua kesaksian yang saudara berikan pasti menguatkan buat saudara-saudara kita yang mendengarkan. Sekian pengumuman. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Fedri. Halo God's Beloved Church. Gimana kabar saudara-saudara semua? I pray and I believe semuanya dalam kondisi amat sangat baik. Amin. Karena kita percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja melalui ibadah online kita. Tuhan tetap bisa berbicara. Dalam kondisi seperti ini, kita melakukan ibadah online, dan saya percaya semakin banyak orang yang diberkati dengan Injil-Injil yang diberitakan dari tempat ini. God's Beloved Church, sebelum saya memulai sharing firman Tuhan, saya ingin berdoa untuk para bapak-bapak, fathers. Karena kebetulan bertepatan dengan hari ini adalah Father's Day. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin berdoa, release blessings untuk para bapak-bapak. Angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, our Heavenly Father, our Daddy God, our Abba Father. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mempercayakan kami para bapak-bapak ini di dunia ini ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan kami privilege untuk ya Tuhan menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang tetap menjadi center dari keluarga kami ya Tuhan. Kami di dalam memimpin keluarga kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri karena kami benar-benar tidak mampu ya Tuhan. Kami mau terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan berhasil ya Tuhan. Kesehatan kami berhasil, pekerjaan kami, bisnis kami ya Tuhan berhasil, keluarga kami berhasil. Hubungan relationship ya Tuhan, antar kami dengan anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan istri Tuhan kami juga percaya Tuhan, Engkau yang terus memuluskan semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami ada di dalam perlindungan-Mu. Tangan-Mu ya Tuhan yang terus memegang kami ya Tuhan. You will never let us go ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. I release blessings untuk semua fathers yang menonton video pada hari ini. In Jesus mighty name we pray. Amen. Baik, saudara-saudara semua, hari ini kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. And I believe apapun yang saya share hari ini, I believe it's from God. Jika ada sesuatu yang kurang bagus, itu berarti dari saya. Tetapi jika itu memberkati saudara, memberikan saudara hope, memberikan saudara suatu harapan, memberikan saudara suatu semangat dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, I believe that's totally from God. Itu sepenuhnya dari Tuhan. Baik saudara-saudara, izinkan saya berdoa sekali lagi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sebelum kita memulai sermon kita. Terima kasih Bapa karena kepercayaanmu is a privilege ya Tuhan yang Engkau berikan buat aku ya Tuhan, anakmu ya Tuhan. Boleh memberitakan kebenaran di tempat ini ya Tuhan. Boleh men-sharingkan firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, siapapun yang mendengarkan ini ya Tuhan akan diberkati ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau yang terus berbicara kepada kami satu persatu. Siapapun yang menonton video ini, Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Engkau yang bisa berbicara dengan cara-Mu kepada setiap anak-Mu secara spesifik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini juga
Ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya mukjizat demi mukjizat terjadi ya Tuhan. Terobosan apapun yang kami perlukan ya Tuhan, Engkau sudah sediakan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan ketiga ya. Kita mengadakan ibadah online dan sampai sekarang kita juga belum tahu kapan kita akan melakukan ibadah yang bisa ketemu langsung di venue kita di Gerung Sampurna lagi. Tapi dari pastoral team kami sepakat kami tidak mau terburu-buru. So ya I know ada yang rindu pengen ketemu lagi. Tapi ya kami tetap we will follow God's wisdom, God's peace, kapan kita akan memulai itu. Tapi yang terpenting adalah keselamatan kita semua. Yes, we are under God's protection. Tapi Tuhan juga memberikan kita wisdom dalam menghadapi situasi sulit ini. Baik, hari ini saya akan sharing dan I pray, sekali lagi I pray. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa somehow sedikit relate sama firman Tuhan ini. Dan juga kita juga bisa mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Bukan pengharapan yang sia-sia, karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan tidak akan sia-sia pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, kita sekarang, saudara pasti setuju bahwa sekarang seluruh dunia tanpa terkecuali sedang mengalami krisis. Krisis kesehatan karena COVID-19 ini dan dampak dominonya terpengaruh sampai ke krisis ekonomi. Jadi sekarang seluruh dunia sedang mengalami krisis. Nah, saya hanya mau encourage kita semua bahwa krisis ini bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengirimkan sakit penyakit, kemiskinan, masalah-masalah yang dibuat kecelakaan rancangan jahat ke kita supaya kita belajar bergantung sama Dia. Tidak pernah. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita bisa mengalami penderitaan. Dalam krisis ini kita mengalami penderitaan. Saya mau kita sama-sama lihat di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya tahu, saya sering sekali mengutip ayat ini. Karena menurut saya very powerful, sangat luar biasa sekali firman Tuhan ini. Karena mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam hidup ini kita tidak akan mengalami penganiayaan atau permasalahan. Tapi yang paling penting adalah Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Kuncinya di situ. Terus percaya. Kuatkan hatimu. Keep believing. Let not your heart be troubled. Jangan membiarkan kekhawatiran, ketakutan itu merasuki hati kita. Karena apa? Karena Tuhan katakan aku telah mengalahkan dunia. That's good news. Praise God. Ini adalah statement dari Tuhan Yesus ke kita. Dia telah mengalahkan dunia. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu tenggelam di dalam kekhawatiran atau ketakutan dalam menghadapi krisis sekarang ini. Dan di situ dikatakan kuatkan hatimu. Percaya. Karena apa? Kita bisa lihat lagi di dalam satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ dikatakan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti di dalam hal baik Tuhan juga turut bekerja. Di dalam hal yang tidak baik Tuhan juga turut bekerja. Di dalam krisis ini Tuhan juga turut bekerja. Untuk apa? Supaya saudara semakin bergantung sama Dia? No. Di firman Tuhan dikatakan Dia turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu baik atau buruk untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Buat mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tenang aja. Bukan kita ini hanya qualified bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tenang aja. Kita adalah orang yang mengasihi Dia
karena kita terlebih dahulu dikasihi. We love God because He loved us first. Amen. Jadi tenang, begitu kita semakin menyadari dan menikmati kasihnya Tuhan, kita akan otomatis buahnya adalah mengasihi Dia. Jadi tenang aja, mengasihi Dia itu adalah buah, adalah respon dari kasihnya Dia terhadap kita. Praise God. Jadi dalam kondisi begini, kita perlu melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi application-nya gimana dalam menghadapi krisis ini? Nah, dalam kondisi apapun, tanpa masalah COVID-19 ini pun, kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Terlebih dalam situasi seperti ini, kita perlu hikmat Tuhan. Dalam step by step, day by day-nya kita perlu, sangat perlu sekali hikmat Tuhan. Nah, di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi maksudnya apa? Ketika kita takut akan Tuhan, itu bukan ketakutan kayak takut ular, takut apa gitu, bukan. Tapi terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita in awe and worship, terkagum-kagum dan menyembah Dia. Maksudnya tuh ketakutan yang seperti itu. Jadi buat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak bisa mendapatkan hikmatnya Tuhan. Karena mereka tidak ada rasa takut dan kagum akan Tuhan yang kita miliki. Jadi ketika kita terkagum-kagum sama Tuhan, itu adalah permulaan dari hikmat. Bagaimana kita bisa terkagum-kagum sama Tuhan ketika kita melihat Tuhan begitu baik sama kita. Apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Apa pertolongan Tuhan sekecil apapun di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Maka kita akan terkagum-kagum sama kebaikan Dia. Dan disitulah permulaan hikmat. Amen? Jadi kita akan sama-sama lihat di dalam Alkitab ada sebuah cerita dari perjanjian lama. Itu adalah mengenai Ishak di tanah Gerar. Jadi somehow waktu saya mempersiapkan firman ini, I believe this story will bring us hope. Akan memberikan kita harapan. Karena sama-sama mengalami kelaparan. Sama-sama bukan kita nggak sampai, I believe di antara kita nggak ada yang kesusahan sampai nggak bisa makan. Right? Kalau secara income-nya turun, yes. Tapi nggak ada lah. I believe we are blessed, nggak sampai tidak ada makanan. Kalau sampai ada, please hubungin gereja. Jadi saya lihat ini ada masa krisis dan juga bagaimana di dalam menghadapi krisis ini hikmat yang dikasih sama Tuhan, bagaimana kita bisa belajar dari sini. Jadi itu saya ambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Saya bacain. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Baik, jadi kita lihat bahwa dari cerita tersebut, Ishak juga mengalami krisis, famine, kelaparan, kondisi kekeringan, nggak ada penyediaan, nggak ada supply. Ya, itu sama dengan kita bisa sebut dengan krisis.
Dan interestingly kita lihat bahwa ini bukan kelaparan yang pertama dicatat dalam Alkitab yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ini ada satu poin yang saya bisa relate dengan ayat Yohanes 16 ayat 33 tadi. Bahwa kita, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang percaya seperti Abraham dan Ishak, mereka juga mengalami yang namanya krisis. Karena krisis yang tadi, kelaparan, famine tadi, ini terjadi juga. Dari ayat tadi kita lihat, ayat 1 tadi kita lihat bahwa Abraham dan Ishak mengalami kelaparan juga. Mengalami famine. Jadi bukan mereka yang kelaparan, tapi kondisinya itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Jadi itu bisa terjadi sama orang-orang, situasi itu bisa terjadi di sekitar kita, kekeringan itu. Nah, bagaimana Ishak dalam menghadapi krisis ini? Dari ayat tadi kita bisa baca bahwa dia planning mau ke Mesir. Kenapa dia planning mau ke Mesir? Kalau kita lihat di cerita Abraham, itu ketika dia menghadapi masa kelaparan, famine pada zamannya, pada waktu itu dia pergi ke Mesir. Nah, jadi di dalam otak Ishak, oke, sekarang di sini lagi famine, lagi krisis, saya mau ikutin langkah papa saya, ayah saya. Dia dulu ke Mesir, saya juga ke Mesir. Di situ saya akan mendapatkan pertolongan, di situ saya akan diselamatkan. Tapi kita lihat, apakah dia berhasil mengcopy paste atau mengcopycat apa yang dilakukan ayahnya? No, dia tidak berhasil. Karena dikatakan, di dalam firman Tuhan dikatakan, di ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ketika kita menghadapi krisis, Tuhan yang menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada dia. Tuhan yang akan mendatangi kita dan juga mengajarkan kita, memberikan hikmat kepada kita. Karena kita adalah milik kepunyaan dia. Kita ini ada ownernya, owner kita adalah Tuhan Maha Kuasa. Kita bukan anak yatim piatu, kita punya Bapa. Kita punya Bapa, kita punya seorang Bapa yang amat sangat berkuasa, dia mau dan dia mampu untuk protect kita, supply buat kita. Amin. Jadi di situ Tuhan intervensi. Tuhan katakan kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini, di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kalau saya balik dikit, menampakkan diri dan berfirman. Jadi Tuhan yang datang, Tuhan yang berfirman, yang berbicara. Begitu juga kepada kita. Tidak akan ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Selain wrong belief-nya kita. Kita percayanya salah. Oh, saya kurang suci, saya kurang kudus, saya kurang pantas. Makanya Tuhan gak mau datang ke saya. No. Saudara dan saya, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita kualitasnya kita itu udah sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapa itu dengan amat sangat sukacita akan datang ke kita dan akan berbicara kepada kita. Jadi di situ dikatakan janganlah pergi ke Mesir. Kalau bahasa Inggrisnya go down. Don't go down to Egypt. Go down. Jadi Mesir itu adalah tipologi dari dunia atau represent dunia. Jadi di situ dikatakan Mesir itu dalam Bible itu bahasanya Mitzrayim. Mitzrayim itu adalah double straits or double stress. Jadi Tuhan tidak mau kita turun ke cara dunia dalam menghadapi krisis ini dengan cara-cara dunia karena itu akan mendatangkan double stress, mendatangkan permasalahan yang lebih banyak lagi kalau kita menghadapi krisis ini secara dunia. Oke, mungkin sebelum saya lanjut lebih jauh, jangan menyalahartikan bahwa cara dunia itu adalah ketika kita bekerja dengan excellent. Oh, itu cara dunia. Ketika kita bisnis, itu adalah cara dunia. Kita tidak boleh menjalankan bisnis. No, bukan itu. Kita tetap berbisnis, kita tetap berusaha, kita tetap melakukan pekerjaan. Tetap minta hikmat. Tapi maksudnya Tuhan itu jangan dengan cara dunia. Contoh. Dalam krisis COVID-19 ini, banyak sekali orang yang waktu itu awal-awal COVID-19 ini banyak yang menumpuk masker dan hand sanitizer banyak sekali dan mereka menaikkan harga sampai nggak make sense.
Nggak kira-kira. Kalau naikin harga karena memang supply and demand dalam batasan yang wajar, it's okay. Tapi kalau menaikkan harga sampai udah nggak make sense lagi, udah gila-gilaan, menurut saya itulah cara dunia. Mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di dalam penderitaan orang. Itulah cara dunia. Kita tidak perlu melakukan itu. Terus contoh apa lagi? Oke, dia tumpuk dan dia keep barang supaya langka. Kalau misalnya dia punya pengaruh sampai sebesar itu, orang itu akan tumpuk dan keep barang sampai barang langka, maka harganya akan baru dinaikin gila-gilaan. Jadi menurut saya itulah cara dunia. Kita tidak perlu melakukan itu karena itu akan mendatangkan double stress. Itu adalah cuma beberapa contoh kecil ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan tidak mau kita menghadapi krisis ini dengan cara kita go down to Egypt, turun ke levelnya dunia. Tapi kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana dalam menghadapi krisis ini. Jadi seperti yang tadi Tuhan katakan kepada Ishak, jangan ke Mesir. Itu juga jangan kita copycat orang lain. Tapi kita sendiri itu punya relationship, kita boleh komunikasi sama Tuhan. Tuhan, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Bisnis apa yang harus saya jalankan? Kira-kira kalau saya mau bisnis online, kira-kira saya masukin apa? Si A atau si B yang saya approach, itu semua kita boleh komunikasi sama Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kita dengan damai sejahteranya Dia. That's what I believe. Dan I believe Tuhan kita tuh gak pernah bohong. Ketika kita minta hikmat sama Dia, Dia pasti akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi jangan copycat. Si itu dia masukin ini, ya udah kita ikut-ikutan. End up-nya bisa-bisa mendatangkan double stress. Amin. Bukan bermaksud menginjak-injak kaki kalian yang menumpuk-numpuk barang, terus sekarang mengalami mungkin kesulitan. Tapi mari kita sama-sama. Kalau misalnya kita pernah punya pengalaman seperti itu dan somehow kita sekarang di dalam masalah, karena itu minta hikmat sama Tuhan gimana kita bisa keluar dari permasalahan ini. Yang pasti kita jangan pakai formula, oh si A melakukan ini berhasil, kita copycat aja caranya seperti ini. I suggest kita communicate sama the best counselor in this world dalam menghadapi krisis kita. Amin. Terus saya juga mau kita lihat di dalam cerita Ishak di Gerar ini mengenai timing, mengenai waktu. Jadi ketika dia mengalami krisis, terus Tuhan berfirman kepada dia tidak serta-merta langsung keluar dari permasalahan itu. Tapi ada beberapa lama, ada timingnya. Nah itu yang mungkin kadang-kadang membuat kita gelisah. Tuhan, saya maunya sekarang, right here, right now, instantly what I pray, apa yang saya minta, apa yang saya butuhkan sekarang juga Tuhan supply. Khususnya dalam kerjaan, bisnis kita, seringkali kita maunya, oke Tuhan, saya terlibat utang sekian, saya maunya caranya begini. Kita mendikte Tuhan. Sedangkan cara kerjanya Tuhan kita percaya bahwa Dia mendatangkan kebaikan buat kita. The best way for you and me. The best way untuk saudara dan saya. Maka Dia tahu cara gimana mengajari kita mendatangkan kebaikan menggunakan segala sesuatu. Bagian kita adalah terus percaya bahwa Dia adalah seorang Bapa yang baik. Dia adalah seorang Tuhan yang baik, yang care sama saudara dan saya. Amin. Jadi mengenai waktu kita lihat di Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Nah, di sini kita bisa belajar apa? Belajar bahwa kalau mau bercumbu-cumbuan sama istri, tutup pintu, tutup jendela. Ya agak garing ya. Tapi di sini kita lihat ada kata-kata setelah beberapa lama. Jadi ada sebuah waktu dikatakan di situ, bukan secara instantly. Karena setelah beberapa lama berarti ada satu periode
beberapa lama baru move to next incident. Jadi kalau kita lihat di ayat 8 ini, Ishak belum keluar dari permasalahan famine ini, belum keluar dari krisis ini. Dia mulai keluar dari krisis ini itu ada di ayat 12. Jadi di ayat 8 ini penekanan saya adalah mari kita sama-sama percaya dan terus look up to God, give up to God. Jangan give up sama condition tapi give up to God. Krisis apapun, seberat apapun, kita give up. Serahkannya tuh ke atas, bukan bah. Amin. I pray kita sama-sama melalui firman Tuhan hari ini kita dikuatkan kembali bahwa Tuhan itu yang out of time and space, Dia yang tahu yang terbaik buat kita, dan trust me, Dia amat sangat mengasihi saudara. Siapapun saudara, Dia amat sangat mengasihi saudara. Jadi mari kita sama-sama percaya pada timingnya Tuhan. Bagian kita, yes, sekitar kita masih mengalami kesusahan-kesusahan, tapi kita percaya, this is not the end. Karena ada sebuah pepatah yang katakan, if it's not good, it's not the end. Karena memang the end-nya kita adalah penuh dengan damai sejahtera. So kita, kalau saya lagi sekarang telepon sama teman atau ada beberapa jemaat yang saya call, saya encourage, we will come out from this pandemic victoriously. Karena kita akan keluar dari pandemi ini, dari krisis ini, penuh kemenangan. Karena apa? Karena bukan kita yang fight, tapi Tuhan kita yang fight. Tuhan kita yang beresin. Bagian kita percaya, yes, kita ikutin Dia, melangkah step demi step. Tuhan bilang declare, maka kita setiap bangun pagi kita declare, yes, today is a great day. My family is protected, keluarga aku dilindungi, aku dilindungi. Setiap virus, bakteri, kuman jahat semuanya tidak akan bisa mendekati aku dan rumahku. Pekerjaanku diberkati. Di dalam krisis ini Tuhan memberikan aku hikmat. Aku justru bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan profit di dalam krisis ini tanpa merugikan orang lain, tanpa menipu-nipu, tanpa melakukan hal-hal yang against the law gitu. Jadi kita speak. I'm righteous, I'm holy, I'm healthy, I'm wealthy, I'm awesome, I'm prosper, I'm blessed. Perkatakan. Karena ya saudara ada di GBC, tahun ini tema kita adalah the year of declaring and seeing good. So keep declaring and seeing good. Amin. Nah, tadi dari timing, bahwa ada masa timing, ada masa menunggunya. Itu yang sering sekali membuat kita gelisah. Tapi ya kita lihat dari firman Tuhan, bahwa di ayat ke-12, maka Kejadian 26 ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, di sini sering sekali, waktu saya membaca firman ini, seolah-olah formulanya adalah kamu menabur, maka kamu akan mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi kalau mau mendapatkan hasil 100 kali lipat adalah menabur. Seolah-olah itu dijadikan sebuah formula. Kalau kamu mau miskin, kamu gak usah tabur. Seolah-olah seperti itu. Apalagi ditambah-tambahin dengan ayat-ayat kita mencuri kepunyaan Tuhan, belalang-belalang pelahap yang menghabisi hasil-hasilnya kita. Tapi di sini saya mau kita sama-sama lihat bahwa Ishak menabur itu setelah beberapa lama yang ayat sebelumnya kita lihat tadi. Ishak menabur itu adalah sebuah respon, saudara-saudara. Itu bukan sebuah syarat. Sekali lagi, Ishak menabur itu adalah sebuah respon, bukan sebuah syarat. Respon atas apa? Respon atas ayat yang tadi, yang Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, dan seterusnya sampai semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 3 dan 4 saudara baca sendiri. Itu di awal-awal kita mulai baca mengenai cerita ini, itu adalah janjinya Tuhan kepada Ishak, dan di situ juga Ishak dikasih tahu lagi bahwa
saya melakukan ini bahwa Tuhan akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bukan cuman dia mau memberkati Ishak, tapi dia memberkati Ishak karena dia menepati janji. Ada covenant yang sudah diikat antara Bapa dan Abraham. Dan kita tahu bahwa yang mengikat covenant itu bukan antara Bapa dan Abraham. Tapi Abraham mewakili kita semua adalah bagian yang mendapat keuntungan. Jadi kalau misalnya saudara baca lebih details lagi di cerita itu kalau nggak salah di Kejadian 15. Itu yang mengikat perjanjian adalah antara Allah Bapa dan Allah Anak. Karena kalau Allah Bapa yang mengikat perjanjian dengan Abraham, seperti saudara dan saya manusia yang pasti fail, maka dari kapan-kapan covenant ini sudah terputus. Tapi karena yang mengikat perjanjian itu adalah Allah Bapa bersama dengan Allah Anak yang mewakili Abraham dan kita semua, maka perjanjian itu tidak bisa diputuskan. Karena Allah Bapa tidak mungkin fail, Allah Anak tidak mungkin fail. That's good news. Praise God. Jadi, Ishak menabur di situ adalah sebuah respon. Respon tentang, oke, Tuhan ini adalah Tuhannya papa saya yang sudah mengikat perjanjian. Dan juga Tuhan yang dia sendiri juga berjanji kepadaku. Dia akan memberkati aku. Oke, maka itu adalah responnya Ishak, dia menabur. Dia diberikan wisdom. Oke, di dalam krisis ini kamu menabur. Menabur ini banyak sekali formnya. Tidak hanya dibatasi dengan, menabur itu menabur di gereja. Menabur itu adalah tithing, persepuluhan. Tidak hanya tidak sesempit itu saudara-saudara. Dan saya men-sharingkan ini bukan karena GBC tithingnya atau offeringnya berkurang. No. Honestly speaking, jujur, saya mau katakan bahwa selama krisis Tuhan yang take care GBC Jakarta. Kita tidak pernah kekurangan sedikit pun sampai sekarang. Dari awal berdiri sampai sekarang GBC tidak pernah kekurangan. Karena apa? The owner of this church, pemilik dari gereja ini adalah Tuhan Yesus. Pemilik gereja ini bukan manusia, bukan Pastor Yudi, bukan salah satu pastor, tapi pemilik dari gereja ini adalah Tuhan. Amin. Jadi Ishak menabur di tahun krisis. Hikmat, minta hikmat. Dalam krisis ini minta hikmat sama Tuhan. Karena di situ dikatakan dia menabur. Oke. Kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya tabur? Bagian mana yang harus saya tabur? Mungkin contoh kita menabur. Menabur waktu di dalam baca firman Tuhan. Itu menabur juga. Menabur waktu tenaga kita. Mungkin call our friends. Hey, how are you bro? How are you sis? Gue cuma mau encourage aja. God loves you. Jesus loves you. Kita akan come out dari krisis ini victoriously because God is good. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Itu juga termasuk menabur. Menabur secara finansial, iya juga. Contoh, kita waktu beberapa minggu yang lalu kita menerima sumbangan yang kita kerjasama dengan Yayasan Cinta Terang. GBC tanggap COVID. Ya, saudara juga bisa menabur di something like that. Jadi kita minta sama Tuhan. Hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita suatu peace untuk melangkah kemana, untuk menabur apa. Contoh, saudara menabur di pelayanan yang orang lain pada mungkin bukan nggak mau tapi lebih susah untuk melakukan pelayanan, tapi saudara mau recording, pre-recording, PW session, sermon atau misalnya apa aja. Kita minta hikmat. Di dalam krisis ini ketika kita menabur, kita juga itu adalah suatu result atau suatu fruit. Buahnya adalah mendapat hasil 100 kali lipat. Tapi mata kita tetap bukan di hasil 100 kali lipat itu. Mata kita adalah siapa yang bisa membuat apa yang kita tabur itu menjadi 100 kali lipat. Amin. Kita lihat di cerita ini. Di dalam krisis, Ishak tetap punya benih untuk ditabur. Karena namanya menabur itu kan perlu benih. Saudara dan saya sudah diberikan benih. Benih iman itu sudah diberikan buat saudara dan saya.
tinggal kita gunakan. Kita pakai untuk apa? Melihat Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Bapa yang baik. Kita tahu, kalau Tuhan seperti itu, saya bisa ngomong apa adanya ke Dia, saya boleh minta apa adanya ke Dia. Kita lihat Dia adalah Tuhan yang baik, dia baik dan Dia kaya raya. Dia bukan Tuhan yang baik tapi miskin. Karena kalau cuma baik tidak mampu, ya agak susah juga. Contoh, beberapa hari yang lalu Rainy ulang tahun. Nah, dia minta something yang very simple. Menurut saya sih something yang very simple. Tapi yang saya happy adalah ketika dia minta itu di dalam muka dia itu nggak ada kayak tampang-tampang. Aduh, gue minta ini kayaknya something yang berlebihan deh. Kayaknya Dedi kayaknya nggak mampu deh. Kayaknya agak susah deh buat keluarga saya kalau saya minta ini. No. Tapi dia dengan santai, dengan begitu rileks karena dia tahu papanya pasti mau dan papanya pasti mampu. Dia minta apa atau nggak saudara-saudara? Itu something yang very simple, lucu banget. Dia minta waktu kita celebrate-nya di rumah aja. Memang nggak bisa ngundang teman-teman. Kita celebrate very simple di rumah, tapi kita happy. And I'm happy karena dia happy. Dengan celebration yang begitu simple, dia happy. Dan dia minta waktu celebration-nya itu beli KFC sama burger. Jadi ayam KFC sama burger. That's something yang very simple. Dan dia minta dengan attitude yang begitu relax, dan dia nggak ada tampang-tampang. Aduh, kayaknya KFC dan McDonald itu terlalu berat deh buat Dedi. Enggak. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dan Dia adalah Tuhan yang mampu. Jadi ketika menghadapi krisis ini, yang pertama-tama jangan copycat. Dia begini, saya ikutin begini. Dia begitu, saya ikutin begitu. Jangan copycat. Yang kedua, di dalam Tuhan itu ada God's timing. Mari kita terus fix our eyes on Jesus, terus ikutin ritmenya Dia, terus ikutin langkahnya Dia, terus ikutin step by step yang Dia tuntun. Yang ketiga, kita boleh minta hikmat. Tuhan, Engkau katakan tabur di mana? Tuhan yang memberikan kita wisdom. Maka kita akan ada peace, ada damai, oke, melangkah di sini. Dan ada satu poin yang amat sangat penting, yaitu jangan takut salah. Jangan takut salah. Ketika kita melangkah, terus kalau sampai salah pun tinggal berdiri lagi, jalan lagi. Kalau sampai jatuh ya berdiri, jalan lagi. Saya ingat sekali dulu Pastor Iskandar, dia pernah preaching di tempat ini. Dia katakan kira-kira something like this. Kok kalau orang yang tanpa Tuhan, mereka coba, gagal, salah, berdiri lagi. Coba, gagal, salah, berdiri lagi. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kenapa takut sekali mau coba? Menurut Tuhan ini bukannya, ini bukannya, ini bukannya. Nggak berani jalan, yang lain udah coba berdiri, coba jatuh berdiri, coba jatuh berdiri. Kita masih, ini bukannya, ini. Kok jadi orang yang ketakutan? Padahal, kita lihat di Roma 8 ayat 28, God works through all things. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Jadi, I hope kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. My sermon sampai di sini saja. Dan I really pray, Tuhan sendiri yang memberikan saudara wisdom, what to do. Tanya Dia, apa yang harus aku lakukan Tuhan dalam menghadapi ini, dalam kasus ini, dalam krisis ini, dalam job offer ini, dalam macam-macam. We can ask Him. Sebelum kita ngobrol sama pasangan kita, sebelum kita ngobrol sama partner bisnis kita, sebelum kita ngobrol sama siapapun, ngobrollah sama Tuhan. Karena Dia adalah orang yang enak diajak ngobrol. Dan Dia selalu setia. Dia tidak pernah, you again, the same problem again, hello, dunia ini sedang krisis, hello, I don't have time untuk, cemen banget sih masalah begini lu gak bisa selesai. No, Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan kita always ready mendengarkan kita. Sampah apapun yang kita bawa ke Dia,
Justru dia senang. Karena kita datangnya ke dia. Walaupun bawa sampah, dia penuh dengan kesabaran akan menuntun kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama minta hikmat, kita belajar berjalan di dalam God's timing, dan jangan copycat. Amin. Okay, I think that's about it. I want to pray. Mari kita sama-sama berdoa. Dan dalam kesempatan ini, apabila ada saudara-saudara yang mendengarkan sermon ini, dan saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Mungkin saudara pernah dengar Yesus, Tuhan Yesus, tapi saudara belum pernah menerima dia sebagai juru selamat pribadimu. Hari ini saya mau berdoa dengan saudara. Apabila saudara mau menerima dia, gampang sekali. Ikutin doa saya. Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah datang kepadaku. Kau telah menemukan aku. Dan pada hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Aku bukan orang berdosa lagi. Aku sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Semua dosa-dosaku sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mulai hari ini aku adalah ciptaan baru. Hidupku menjadi tanggung jawab Bapa. Aku percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, mendeklarasikan kebenaranku. Aku adalah anak kesayangan Bapa karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat apabila saudara baru menerima Tuhan Yesus. Selamat datang di kerajaan Allah, di dalam kerajaan Kristus. Saudara adalah ciptaan baru. Mulai hari ini, hidup saudara menjadi tanggung jawab Bapa. Mari kita berjalan bersama di dalam journey ini. It's a journey, bukan selesai. No, tapi kita jalan sama-sama dalam menghadapi hidup ini, khususnya dalam menghadapi krisis ini. Terus mendengarkan kabar baik dari kami, ataupun dari gereja-gereja yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan mengenai segala karya Yesus yang sudah selesai. Amin. Dan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk segala pengorbananmu. Tuhan Yesus, aku mengangkat tubuhmu ini ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau yang sudah mati, menanggung semua sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua penderitaan sudah Engkau tanggung untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan, aku sudah sembuh, aku sudah sehat persis seperti sekarang Engkau ada di sebelah kanan Allah Bapa. Aku terima tubuhmu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Tuhan, pada saat ini juga aku mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami. Karena darah-Mu lah kami telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan ya Tuhan. Kami bukan budak dosa lagi, bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa karena Engkau ya Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan atas kejadian-kejadian kami yang ajaib ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan saudara-saudari, mari kita sama-sama angkat tangan, kita mau menerima berkat. Kita mengangkat tangan menandakan bahwa kita surrender to God. Kita berserah pada Tuhan. We give up to God. Amin. Jemaat-jemaat God's Beloved Church, diberkatilah engkau pada waktu dimanapun engkau berada. Di rumah, di tempat kerja, di supermarket,
dimanapun di pasar atau dimanapun diberkatilah engkau. Karena Tuhan yang selalu melindungi engkau dan keluarga engkau. Tuhan yang selalu menyinarkan wajahnya yang penuh dengan senyuman kepada engkau. Dia tidak pernah berpaling daripada engkau. Apapun yang kau lakukan dibuatnya berhasil. Kesehatanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, keluargamu berhasil, bisnismu berhasil, pendidikanmu berhasil, didikan anak berhasil, apapun itu yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Seperti Ishak yang mendapatkan hasil 100 kali lipat, Tuhan juga akan memberkati saudara dengan demikian, bahkan lebih dari itu. Teruslah memandang Dia, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan dalam menghadapi krisis ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat God's Beloved Church, ketahuilah, aku deklarasikan bahwa engkau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Engkau sangat-sangat berkenan pada Bapa. Engkau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Nikmatilah kasih-Nya selalu dan ingat bahwa Dia sangat mengasihi saudara. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. God bless you, God's Beloved Church. See you at other time.